Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fariza, NPM 1969-10752. Saya akan mensimulasikan RPP saya yaitu dengan tema 1, subtema 1, kelas 3. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sekarang ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah hadir semua. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, sekarang ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan 4 ciri-ciri makhluk hidup? Oke, baik. Ciri-ciri makhluk hidup itu yaitu ada bernafas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Oke, di sini ibu mau nanya, siapa yang tahu ciri-ciri makhluk hidup yaitu ikan? Oke, bagus. Ciri-ciri dari ikan yaitu mempunyai rangka bertulang sejati dan bertulang rawan, bernafas dengan insang, ikan hidup di air, ikan itu berkembang biak dengan telur. Oke, sekarang siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, bagus. Ini gambar cicak. Cicak yaitu hidup di darat. Cicak itu bergerak merayap di dinding. Cicak suka memakan nyamuk. Cicak juga suka memutuskan ekornya. Oke, selanjutnya siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, bagus. Ini gambar ikan. Ikan hidup di air. Ikan bernafas dengan insang, dan ikan juga berkembang biak dengan telur seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, ciri-ciri ikan itu ya. Oke, jadi kesimpulannya yaitu ikan dan cicak sama-sama makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup dari kedua hewan tersebut yaitu bergerak, butuh makanan dan lain-lain. Sekarang ibu jelaskan yaitu ciri-ciri umum dari makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat berkembang sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup yaitu berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki, sedangkan burung terbang menggunakan sayap, dan ikan berenang menggunakan sirip, dan lain-lain. Setiap makhluk hidup itu pasti bernafas, akan tetapi alat pernafasan makhluk hidup tersebut berbeda-beda atau bermacam-macam. Seperti manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, serangga bernafas dengan trakea, dan tumbuhan bernafas dengan stomata. Sekarang ibu jelaskan mengenai yaitu makhluk hidup itu tumbuh. Seperti manusia ketika bayi tubuhnya kecil lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar, begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Selanjutnya yaitu makhluk hidup berkembang biak. Misalnya pada manusia ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan manusia berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan. Begitupun juga tumbuhan berkembang biak. Berkembang biak tumbuhan yaitu melestarikan jenisnya agar tidak punah. Selanjutnya yaitu makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air, itu pasti ya.
Karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup itu akan mati atau punah. Selanjutnya yaitu makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Jadi, rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, ketika melihat sinar matahari, secara spontan kita akan menutup mata. Selanjutnya yaitu kita bandingkan gambar ikan dan cicak. Keduanya sama-sama berkembang biak. Dengan cara bertelur, ikan mas bertelur sampai dengan ribuan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.